kan maksud kedatangannya ke sini ya intinya biar nggak ini gitu loh apa, untuk memperkenalkan diri dulu lah gitu kan masing-masing, kemudian apa saja rencananya. Mohon Pak bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Irfan Rujan. Posisi sekarang ini saya berada di PTGA wilayah Kebun 3 yang meliputi desa Ledang Seko dan wilayah Malam. Kita memang ada rencana untuk plasma swadaya. Jadi saya tidak memperpanjang mukadimah Pak, nanti akan dijelaskan secara detailnya oleh Bapak Zainal. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi bapak-bapak dan ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Mutakin. Kebetulan saya sebagai manajer plasma, sebenarnya home base saya PT Inekda, tetapi saya support ke PT Gandairah juga. Saya bawa pasukan, Mbak. Yang pertama, anggota saya sebagai koordinator plasma dan kemitraan di PT Inekda, Bapak Narodon Damani. Yang mana? Siapa? Yang sebelahnya mungkin tidak asing lagi bagi tuan rumah, Pak David Cihombing selaku admin marketing. Terus ada Pak Hafiz selaku staf marketing di PT GNI. Tujuan kami ke sini adalah yang pertama silaturahmi. Kami ingin kenal juga dengan petani di daerah ini, di mana selama ini bekerja sama dengan Pemkab dan mendatangi petani kami. Jadi adapun yang acara yang pertama ini mudah-mudahan lancar, yaitu sosialisasi rencana program kemitraan swadaya PT Gandairah Hendana. Jadi yang disebut dengan plasma itu ada 3, Pak. Satu, itu ada KKPA, artinya KKPA itu adalah manajemen satu atap, di mana plasma dan inti dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada pola plasma swaklola, artinya swaklola itu ada lahan yang dahulunya bekerja sama dengan perusahaan, tetapi pembinaannya oleh perusahaan, pengelolaannya oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ini yang kita akan sosialisasikan, yaitu petani swadaya. Artinya potensi yang di desa-desa yang di dekat dengan perusahaan itu akan digandeng, dibina, dilakukan pembinaan. Dalam pembinaan ini bukan mengajari. Saya rasa bapak-bapak yang ada di sini ilmunya mungkin di dalam berkebun sawit lebih hebat lagi, tetapi kami selaku perusahaan wajib melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di sekitar perusahaan PT Gandairah 20. Jadi apa itu tujuan dari program? Pernah di training atau pernah sekolah di pertanian, inilah sumbangsi kami. Selama ini kami belajar, kami kemudian bekerja, ilmu inilah yang kami transfer ke masyarakat. Akan dijadikan CPO, di mana masyarakat menjual TBS-nya, perusahaan menjual. Jadi perkebunan sawit ini sangat tinggi, sangat besar sekali sumbangsi terhadap. Mungkin ada harga yang diberikan oleh perusahaan di dalam bermitra nanti ke depannya. Mungkin tetap rujukannya adalah harga dari Disbun kan Pak, tetapi nanti ada kesepakatan dari swadaya. Meningkatkan PAD daerah yang kami rasakan, yang pernah kami lakukan di Inekda, terutama kalau belum SHM itu akan SHM.
SHM-nya itu sendiri PBB-nya kan kembali ke desa. Yang selama ini banyak yang tidak membayar PBB, akhirnya dengan bekerja sama wajib Pak terhadap pajak bumi dan bangunan. Kemudian legalitas, terutama ya SHM tadi legalitasnya. Kemudian profil Gandaria kita sudah sama-sama tahu, Gandaria beroperasi di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan yang dibagi menjadi 3 kebun yang memiliki 1 unit PKN swadaya. Satu, apabila nanti ini saya bacakan, saya sampaikan mengenai profil swadaya dulu Pak ya. Yang pertama adalah tahapannya survei, identifikasi, inventarisasi, dan sertifikasi. Apabila nanti sudah ada kesepakatan dan dibuatkannya satu MOU antara petani di sini, koperasi apa? SBS dan PT Gandaria, maka dilakukanlah survei pemetaan areal kebun kemitraan. Jadi harus dilakukan survei supaya betul bahwa kebun si Bapak A memang ada di koordinat sekian, sehingga nanti tidak akan tertukar sampai kapan kemitraan swadaya. Yang sekarang ini kita masih pra. Nanti kalau sosialisasi mungkin bisa jadi Pak Camat, kepala desanya akan tidak udah. Pengikatan kerjasama, di mana pengikatan kerjasama ini yaitu MOU. Nah teknisnya nanti di MOU itu akan dibahas di kesepakatan antara SBS dengan PTGH. Apa yang diminta oleh koperasi SBS, apakah disanggupi oleh PTGH? Nah, nanti di situ ada namanya 50-50 kalau memang tidak ada kesepakatan. Terus inventarisasi dan verifikasi lahan petani. Nanti akan dilakukan inventarisasi apabila sudah terjadi kerjasama nanti, dan verifikasi lahan petani. Karena di Nexda sendiri, misalkan di contoh saya dulu yang mendaftarkan, terakhir pada saat sudah MOU sudah terjadi, sudah saya jual ke bapak sebelah. Nah, itu harus diverifikasi lagi supaya nanti jangan usulan CPCL atau calon petani calon lahan. Pola kerjasamanya yaitu petani tergabung dalam koperasi untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan. Petani menyiapkan angkutan transportasi TBS untuk mengantar buah, itu semuanya rumah tangga koperasi dilakukan oleh koperasi. Perusahaan tidak boleh mengintervensi mengenai rumah tangga gabung. Inilah nilai plusnya. Satu, nanti perusahaan akan memberikan bantuan pemupukan. Jadi kita sama-sama tahu pupuk mahal, tapi pupuknya nggak ada. Betul? Apalagi yang subsidi. Pupuk mahal aja yang non subsidi itu udah susah nyarinya. Maka perusahaan berkewajiban, dikarenakan ada menjalin kerjasama mitra dengan koperasi, perusahaan memberikan fasilitas pemupukan. Mohon maaf, minta pupuk, jenis pupuknya misalnya 3. Nah itu nanti koperasi yang mengelola, nanti koperasi yang mengajukan ke perusahaan. Perbaikan jembatan atau perbaikan jalan panen. Jadi itu yang diberikan. Kemudian ada lagi herbisida dan insektisida. Seperti kita ketahui, gulma persaingan dalam nutrisi pupuk. Nah, kalau gulmanya tebal, akhirnya nutrisinya banyak ke gulma. Ke buah tak ada, buahnya masih kempet itulah, masih kecil. Sementara pupuk yang sudah kita berikan sudah berkarung-karung. Oh, ternyata setelah dianalisa, gulmanya yang terlalu semak. Maka kita berikan herbisida dan insektisida. Insektisida itu untuk hama penyakit, hama seperti Oryctes, hama ulat api. Kemudian ulat kantong yang sangat merugikan yaitu ulat kantong karena akan menurunkan produksi. Keempat, pembiayaan pengembangan kebun petani, yaitu ada berapa? 2 juta ya? 2 juta per hektar per tahun. Boleh pinjaman lunak. Itu ada pinjaman lunak 2 juta per hektar per tahun. Biasanya itu digunakan apabila ada tanaman masih kecil. Satu bidang mungkin tanaman sudah menghasilkan, ada satu bidang tanaman kecil, karena selagi masih kecil itu masih banyak biaya. Saya sampaikan karena itu nanti akan di MOU dibahas ya. Harga yang akan diterima oleh koperasi apabila bermitra dengan
perusahaan. Nanti ada harga tersendiri. 2.000 Pak. 2.000. Iya. Nah, mungkin setelah nanti bekerja sama bisa jadi 2.200. Ada tambahannya. Mudah-mudahan. Ya, tergantung kesepakatan. Koperasi sekali Pak datang ke kantor itu, Pak kami minta gabung Pak, tapi kalau kuota kami sudah penuh. Kalau udah penuh mobil itu, tetap kita masukkan penumpang itu, apa yang terjadi? TBS belum sesuai standar di PKSGH. Apabila nanti ada program swadaya, maka nanti ada pembinaannya langsung dari manajemen PTGH ke bapak-bapak petani. Misalkan Pak, gimana caranya bisa biar perkebunan saya ini meningkat produksinya? Ya, mungkin Pak bagaimana nanti pemilihan bibitnya, Pak bagaimana pruningnya, Pak bagaimana yang lainnya. Itu nanti akan secara teknis nanti ada langsung pembinanya dari manajemen GH yang nanti akan saya support oleh saya. Dan produksinya udah di bawah 10 ton per hektar per tahun. Mungkin nanti koperasi mengajukan untuk peremajaan sawit di replanting, dilakukan peremajaan lagi. Itu nanti teknis antara koperasi permintaannya dengan mitra, dengan PTGH. Dengan kesepakatan tadi di MOU. Rata-rata lahan belum SAM, mungkin nanti kedepannya akan diurus menjadi SAM yang terjadi sekarang di Inekda dari 380 petani swadaya yang mau diajukan SAM itu rata-rata sekitar 60%. Siapa tahu ada prona kan lebih murah. Kalau pribadi reguler berapa Pak? 15 juta ya per kapling, mau 0,6 mau 1,1. Selama ini belum bermitra, hanya mungkin 2 TBS saja koperasi ini. Mungkin nanti dengan bermitra akan ada sesuatu hal yang berbeda dengan perusahaan. Jadi saya bersama manajer PKS-nya langsung. Jadi kalau udah manajer PKS kan dia yang mengelola TBS. Jadi dia tahu, oh ini buahnya yang layak, oh ini enggak. Sehingga petani itu tahu gitu. Karena kalau misalkan tidak tahu, nanti ngirim 5 ton, balik 4 ton Pak. Bahaya juga itu. Ketika kebun sudah menghasilkan, adanya perjanjian kerjasama antara petani, koperasi dan perusahaan. Koperasi wajib menjual TBS ke PKS perusahaan mitra. Syarat petani memiliki identitas diri yang lengkap berupa KTP, KK, usia minimal 18 tahun dan atau sudah menikah. 2. Memiliki lahan yang memenuhi persyaratan dan wajib menyerahkan surat lahan SHF fotokopi atau SKT, SKBR fotokopi, menandatangani surat pernyataan peserta program kemitraan secara sukarela atau menjadi anggota koperasi dan menjadi petani swadaya. Itu harus ada surat pernyataannya. 4. Mengajukan permohonan untuk ikut dalam program. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nanti kalau kami bisa menjawab, kami akan jawab. Kalau kami tidak bisa menjawab, nanti kami akan sampaikan ke manajemen pertanyaan yang Bapak ajukan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah dalam penyajian tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang dari perusahaan GH ya. Kiranya sudi ke tempat kami ini untuk memberi yaitu dorongan semangat. Jadi selama ini Pak, yang kami rasakan petani kecil ini morat marit Pak. Morat maritnya itu seperti ayam kehilangan induk. Ini bagus kalau memang ada ini program yang bagus untuk kami Pak. Kami merasa bersyukur apabila PT GH peduli pada kami Pak, masyarakat kecil. Tanpa adanya bantuan dari bapak-bapak nggak mungkin kami bisa maju. Karena sawit ini perlu ilmu Pak, yang kami rasakan. Seperti punya saya Pak, saya itu montang-mantingnya Pak, udah kurawat dari kecil, setengah main Pak, sekitar 8 tahun pada mati Pak. Itu yang saya, apa ini obatnya itu yang saya tidak tahu. Maklum Pak, kami ini orang apa Pak ya. Jadi yang pertama yang kami butuhkan itu di sini Pak ya, yang mungkin sebelumnya berjalan yang minta tolong untuk penyuluhan Pak ya. Bagaimana kondisi sawit kami kan, ya kalau sawit kami kecil-kecil itu memang nggak salah sawitnya Pak, salah kami yang bisa rawat. Empat, Pak. Buahnya nggak buah palem Pak, ini ya batangnya besar bawah, atasnya kecil Pak. Ini mumet Pak. Nah, terus
Kalau disemprot betul, banyak-banyak kasih semprot, produksi kurang bagus. Disemakkan, pupuknya hilang Pak. Ini. Iya itu Pak. Yang problem kedua Pak, pasti jalan Pak. Jalan itu. Memang kami sudah panen Pak ya. Hasil nggak seberapa, jalan tak punya duit. Ya jadi Honda pun mungkin waktunya hanya 2 bulan udah hancur Pak. Tokennya masuknya pun harga di pabrik mungkin bisa 2.000, kami kena 1,3 Pak. Karena biayanya banyak Pak. Jadi dengan adanya itu kemitraan dari ya Bapak Apri ini, koperasi diajukan ke Pak PT GIA dan mau menerima itu ya Pak ya keluhan kami banyak terima kasih. Dari itu aja Pak ya, kami hanya mengeluhkan pertama untuk pendampingan masalah sawit. Yang kedua yaitu untuk transportasi ya, angkut, itu Pak yang kami keluhkan. Terima kasih buat bapak-bapak yang dari GIA. Jadi tadi sebagian sudah disampaikan dari teman kita dari petani Pak. Jadi saya ini sebenarnya ngikuti update dari koperasi SBS ini sudah berjalan, bahkan bolak-balik sudah sama Pak David pun sudah ke kebun Pak David ya. Jadi harapan kita seperti ini Pak. Jadi pembinaan itu betul-betul kita perlu. Jadi selama ini petani ini mengajunya gimana kita itu supaya dapat produksi yang bagus. Setidaknya banyak orang awam ini kebanyakan berbicara bahwasanya itu PT, kita pribadi, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Sebenarnya kan seperti itu yang terjadi di hadapan kita. Jadi maksud saya sebaiknya ada tip yang disampaikan dari Pak Jito tadi, kita itu butuh, kalau dasarnya yang dari awalnya sudah benar, pasti hasilnya juga pasti benar Pak. Jadi target-target yang ditentukan pada pihak GIA pun juga pasti ada Pak. Jadi kita cuma mimpi minta PJR sekian, tapi dasarnya kita sendiri tata pengelolaan itu benar, itu ada. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Jadi selama ini Pak, jadi kita udah bolak-balik pun juga dari SBS kemarin juga minta dari yang kayak Jangkos lah kan, yang minta support dari PT GIA juga kan. Jadi karena selama ini saya rasakan juga, tempatan saya berdomisili di sini Pak, jadi memang dampak di GIA ini belum ada yang kami rasakan, yang dari petani. Jadi belum ada yang kami rasakan, bukan dari segi ini, mungkin baru tahun-tahun ini saja. Jadi banyak PKS yang ada di sini. Saya harapkan ini bukan jadi omong kosong Pak, tapi ini jadi kenyataan gitu loh. Yang kita inginkan betul-betul bermitra memenuhi daripada SOP yang ada dari perusahaan. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih. Yang saya hormati bapak-bapak dari perusahaan Gandaira. Yang saya hormati Bapak Ketua Koperasi Apri. Yang saya hormati Bapak HM Haji Suparman. Memang apa yang dikatakan teman-teman tadi, kami ini petani-petani buta huruf Pak. Pertama, tidak tahu bagaimana sawit ini jadinya bagus seperti sawit perusahaan. Kalau kita pandang sawit perusahaan dengan sawit kita sendiri jauh beda. Nah ini di mana kekurangannya ini, tentu kami sebagai petani, pertama modal Pak. Modal. Nah, yang keduanya yang kita harapkan nantinya perusahaan Gandaira turun ke kebun itu supaya memberikan pengarahan Pak. Apa yang dikatakan Pak apa tadi, sawit mati tegak. Kalau kita mati tegaknya apa? Kan nggak tahu itu. Apa obatnya, solusinya kita juga nggak tahu gitu. Jadi dalam hal ini kami terima kasih banyak apa yang dikatakan Pak Teguh tadi. Gandaira sudah bergabung. Memang yang tahun-tahun yang dulu-dulu itu kita belum pernah merasakan Gandaira itu merapat kepada petani-petani. Sekarang alhamdulillah Gandaira sudah mulai merapat kepada petani.
kami terima dengan besar hati. Tapi apa yang dikatakan Bapak ini tadi, jangan separuh-separuh. Jadi kalau kepercayaan masyarakat itu dipenuhi oleh Gandaera, mungkin kita akan bergabung untuk seterusnya. Apa lemah lagi kan gitu Pak. Jadi yang kami harapkan dari isi hati nurani yang paling dalam oleh perusahaan, niatnya membantu petani, petani juga berhasil guna, hasilnya banyak. Ini yang kami harapkan Pak. Jadi kita jangan ngomong-ngomong gini-gini aja, kita buktikan istilahnya ke lapangan bagaimana kebun ini dibikin seperti apa gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Terlebih dan kurangnya saya akhiri, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak dari perusahaan Gandaera dan teman-teman dari petani dari Lirik dan sekitarnya, tuan rumah yang terhormat, tadi yang mau saya tanyakan semua saya kira sudah terangkum sama kawan-kawan yang menanya tadi. Cuman saya mau menambahkan sedikit, efektifnya rencananya kemitraan itu kapan? Sekarang ini kan baru lewat koperasi, terus memang harga lebih sedikit lah daripada di peron. Sekarang harga peron 2010, ya, 2030 hari ini PKS. Di GH nggak tahu berapa 2030 juga ya? Iya. Ya. Jadi berharap kita ya efektif sesuai dengan yang disampaikan Bapak tadi, harga diskon kan, ya alhamdulillah kalau memang itu segera terrealisasi, bersyukurlah kami para petani ini dapat meningkatkan daripada hasil kebunnya. Mungkin dengan meningkatnya dari hasil kebun, kita akan lebih bagus merawat kebunnya. Mungkin kemarin kalau hasilnya sedikit mau beli pupuk, duitnya nggak cukup. Kalau harganya udah bagus kan kita bisa beli pupuk. Gitu. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Saya coba rangkum. Yang pertama dari Pak Sujito tadi ya, Pak Sujito, Pak Romi, Pak Bahar, bahkan Pak Haji Suparman. Harapannya saya lihat secara umum sama, artinya bagaimana GH berdampak terhadap perbaikan kebun swadaya masyarakat yang tergabung dalam koperasi SBS. Yang dalam hal ini mungkin saya lihat di data anggotanya juga sudah cukup banyak dengan luasan yang 732 ya kurangnya 732. Artinya kerjasama ini harapannya bisa berlanjut menjadi lebih ada perikatan seperti disampaikan Pak Manajer tadi, ada MOU atau kerjasama antara SBS dan PT GH. Lalu ditegaskan lagi oleh Pak Suparman, kapan nih akan dimulai kan gitu kira-kira Pak ya. Jangan hanya sosialisasi aja kan gitu kan. Kalau sosialisasi aja mungkin gampang lah kan gitu, tapi actionnya kapan? Ya dalam hal ini mungkin nanti kita akan coba hasil, menurut saya hasil ini positif. Artinya sambutan dari petani kami lihat secara umum menyambut baik program kemitraan swadaya ini. Artinya hasil ini nanti kita coba bawa ke manajemen, dalam hal ini terkait untuk merealisasikan program kemitraan swadaya. Lalu secara spesifik tadi ada yang berkait dengan teknis agronomis seperti Pak Sujito, bagaimana nih Pak kebun dari tanam Pak mati tegak dia kan gitu Pak ya. Nah itu menjadi bagian teknis dari kerjasama yang disampaikan selain harga tadi. Artinya yang menjadi objek kerjasama kita adalah tanaman itu sendiri. Artinya tanaman itu menjadi indikator kerjasama kita baik itu adalah tanaman itu. Ketika tanaman itu menjadi lebih baik, berproduktivitas dari sebelumnya ada peningkatan, lalu dari sisi pendapatan petani meningkat. Nah ditambah lagi dengan perbaikan infrastruktur, mungkin tadi Pak Sujito juga menyampaikan, artinya di lahan itu kami sulit Pak, pakai kereta atau sepeda motor, mau dipakai sepeda motor paling hanya 2 bulan kan gitu Pak, mau pakai alat berat, ya alat beratnya kemana kan gitu, namanya kita petani kan gitu Pak ya. Ya artinya itu yang nanti akan secara spesifik dibahas dalam
teknis kerjasama. Seperti yang sampaikan Bang Romi tadi juga, artinya bagaimana sih tim itu untuk turun melihat benar kondisi fisik tanaman untuk secara umum perbaikan teknis agronomisnya tadi. Kalau saya lihat harga, karena memang saat ini sudah nanti antara koperasi dan PTGH, karena memang ada poin-poin yang menjadi diskusi secara spesifik mungkin nanti Pak ya. Ini memang lebih tepat pada sasaran gitu Pak, dia ke jantung langsung Pak. Jadi tidak kemana-mana lagi nih barang ini kan gitu, langsung kapan ini mulai. Kira-kira mungkin itu Pak yang dari kami, lebih kepada teknisnya nanti di MOU, lalu kapan dimulai nanti kita artinya secepat mungkin dikabarkan Pak David ya. Karena artinya itu peningkatan Pak dari mitra biasa, supplier TBS menjadi mitra swadaya yang keterikatan MOU-nya lebih lagi. Nah, diminta memang nanti ada beberapa komitmen dari petani dan juga pengurus secara spesifik. Mungkin Pak Romi selama ini sudah kerjasama, tapi nggak ada tuh menyentuhkan begitu Pak ya. Pak Haji Bahar, Pak Bahar, dari Pak Bahar tadi. Ya, nah, jadi makanya kami datang ke sini, inilah untuk meningkatkan kerjasama itu tadi. Mungkin saya pakai bahasa sederhana saja, mohon maaf kalau ada yang salah. Ibaratkan sapi mungkin diperas terus nih, sapi perah ini kan, tapi nggak dikasih makan. Nah mungkin, sekarang ini kami perhatikanlah itu ya, yang di Pak Dito sama Pak Romi. Nah nanti itu untuk masalah teknis ya ke tanaman itu nanti ada tim kami khusus. Kami bisa, tapi kami nggak punya sertifikat. Mungkin ada Ganoderma, tapi kan nggak bisa. Nanti ada tim agronomi yang akan turun ke lapangan khusus untuk melihat tanaman bapak-bapak. Di situ nanti kan berargumen, bercerita. Nanti kami akan si koperasi ini apabila sudah terjadi kerjasama nanti, koperasi akan mengajukan untuk perbaikan jalan. Berapa kilo, berapa hari, apa saja alat yang dibutuhkan untuk perbaikan itu. Kalau hanya grader tanpa bomek percuma. Bomek pribadi apa? Ya masalah yang lain-lain apabila sudah ada kerjasama, sudah terjalin kerjasama ini, harapan itu sejahtera, itu yang kita harapkan. Perbaikan kebun itu yang akan kami transferkan. Yang lain-lainnya itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Untuk tujuannya yaitu mensejahterakan para petani. Nggak soal harga aja. Karena petani kan cuma dua nih. Satu, harga tinggi, pupuk murah kan gitu, atau pupuk dapat kan gitu. Nah itu aja. Jadi nanti masalah pupuk, perusahaan akan menyediakan pupuk. Satu, alternatif kedua, perusahaan akan menunjuk koperasi cari suppliernya. Mungkin perusahaan koperasi mencari supplier, nanti perusahaan yang bayar. Misalkan berapa bulan dipotong nih dari pengiriman, misalkan 5 bulan, sesuai kesepakatan. Nanti akan mengambil lagi pupuk kembali apabila hutang pupuk yang ini sudah lunas. Nah itu teknisnya. Maka nanti di MOU hal-hal yang menyangkut terhadap hidup rumah tangga koperasi, sampaikanlah. Saya rasa sama semua keluhan para petani itu sama semua yang kami rasakan. Maka dengan adanya kami langsung turun ke lapangan untuk memperbaiki keadaan ini. Mudah-mudahan perbaikannya yang kata Pak Haji tadi bisa langsung terus menerus. Itu yang kami harapkan. Jangan sampai hanya batas nanti sudah selesai itu nggak ada lagi katanya. Nah itu jangan sampai. Karena kami juga Bapak ini tadi Pak Haji kapan adanya kami setelah ini kami akan sampaikan Pak David tadi akan menyampaikan di Pekanbaru, mungkin kami ada Pak Manajer Kebun 3 nanti akan menyampaikan ke manajemen PTGH. Saya support untuk mendukung ini. Saya akan turun tangan apabila kami diminta untuk turun ke lapangan. Itu saja, mungkin ada lagi yang mau ditanya. Pimpinan PTGH dan juga beserta jajaran yang sudah hadir di rumah Bapak Aprik selaku
Ketua Kelompok Tani Koperasi SBS, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama dengan saya selaku petani sawit swadaya. Tujuan dari perusahaan PT GNI ini ialah salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu intinya. Berarti dalam hal ini yang saya tanyakan, apakah kesejahteraan itu yang menjadi tolak ukur dari para petani di Koperasi SBS ini, apa yang bisa diberikan oleh PT GNI ini supaya petani ini bisa lebih lancar dalam melakukan pekerjaannya di lapangan. Contohnya ialah mengenai nomor satu itu infrastruktur, adanya jalan yang bagus. Petani itu malas untuk ke kebun. Tabungan nggak terganggu. Karena kan program kita kan disandingkan dengan program pemerintah untuk mencari tujuan. Lalu dari sisi lahannya tadi harus sertifikat, kalau belum sertifikat nanti sertifikat APL. Kemudian untuk ada ketersediaan petani lah untuk mengikuti, nanti ada form yang harus diisi oleh petani. Artinya surat pernyataan dari petani ke koperasi, kan itu juga Pak ya. Apa tanda si petani bergabung ke koperasi? Tentu ada dia menyatakan surat pernyataan untuk bergabung ke Koperasi SBS. Mungkin dalam hal ini nanti kita, siapa yang mau bergabung nanti kan ya kita kasih formanya lah. Ada formanya, nanti dikasih ke petani yang mau bergabung mengisi. Itu kita mulai jual SBS ke GH. Nah kemudian timbul masalah seperti tadi dibahas kan, di pertengahan dulu harga kita bagus Pak, lebih 150 dari PT Tunggal ya kan, harga di GH Paling bagus Pak dulu. Kita lihat komitmen nih kan gitu. Nah tiba-tiba seperti tadi di tengah jalan tiba-tiba drop kan gitu. Terus alasannya apa? Saya tanya gitu kan, oh rendemen. Jadi kata Mr. Joe beberapa hari yang lalu kesini, kita perlu kontrol kan gitu. Nah jadi yang tadi dibilang Pak Romi kan, sebenarnya masalah rendemen itu bukan urusan kita gitu. Ya kan, seperti maksudnya gini, bukan urusan kita, ini maksudnya kan itu kan urusan internal di situ di pabrik pengolahan. Yang kita tahu kita hanya sediakan buah yang bagus untuk PKS gitu. Kalau nggak bagus balik. Cuman gini masalahnya di situ internalnya misalnya ya kan ada gimana ya, misalnya ada supply TBS yang tidak bagus gitu kan. Misalkan di situ ada beberapa DO nih, beberapa supplier ya kan. Nah yang dulu dibilang kata ini masalah nih, misalnya yang DO ini, DOA misalnya masalah terus gitu kan, tapi kok ya dibiarin aja terus gitu, bahkan dia punya kuota lebih tinggi dari kita gitu loh Pak. Misalkan yang satu dikasih 16 ya kan, terus kita dikasih 6. Nah gimana pun caranya yang 6-nya tidak akan bisa mengungguli yang 16 gitu loh ya kan. Nah kemudian turun dia jadi 13 gitu kan. Nah kita mulai diangkat-angkat gitu kan. Nah, tetap sampai sekarang makanya terjadi yang kontrol tadi itu, kita belum bisa juga memperbaiki rendemen dari GH. Jadi maksud saya gini, programnya ini udah bagus gitu loh Pak, cuman nggak dijalan-jalankan. Kata dia bilang, petaninya ada, ya kan kita kumpul-kumpul ada 750 hektar, ya cuman nggak direbut-rebut hatinya gitu loh, ya kan? Padahal kan itulah masalahnya gitu. Jadi yang sudah kita rencanakan dengan baik ini nggak dijalan-jalankan gitu, jadi nggak bakal bagus-bagus itu rendemen gitu. Nah itu maksud saya sharingnya kan. Bapak terima secara logika saja, logis masuk nggak, kalau nggak masuk ya nanti akan lain perhitungannya. Apapun program yang kami laksanakan akan berjalan apabila sudah terjadi suatu kesepakatan. Maka di dalam berjalannya itu apa yang nanti kami sampaikan Bapak rasakan
sudah benar nggak apa yang kami sampaikan. Kalau memang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka segera tegur atau perbaiki kerjasama itu supaya jangan sampai kayak Pak Haji tadi atau Bang Romi di tengah jalan putus. Nah, harapan kami tidak mau seperti itu. Yang setahun ini kerjasama, mari kita pererat dengan program swadaya ini. Tetap komitmen kami adalah pembinaan. Salah satu tujuannya yaitu mensejahterakan perekonomian. Harapannya seperti itu. Jadi kami dari tim PTGH, terutama saya pribadi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang disampaikan kurang berkenan, kurang pas di hati bapak-bapak, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari manajemen PTGH mengajak petani kelapa sawit di Lirik untuk bergabung ke dalam program Plasma Swadaya, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani di Lirik, terutama yang mempunyai ladang sawit. Maka untuk itu kami membuka untuk umum siapa saja yang mau bergabung, terutama di Koperasi SBS Lirik, untuk menjadi petani swadaya. Maka segera hubungi di nomor kontak 08152 7915 2327. Maka akan kami tampung, nanti akan kami konfirmasikan ke Koperasi SBS yang ada di Lirik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianto, Ketua Koperasi SBS Syariah Banjarsari, mengajak kepada saudara-saudara petani sawit di Lirik pada khususnya untuk bergabung bersama program yang saya jalankan dengan PTGH, yaitu program Petani Plasma Swadaya. Dan apabila sahabat petani ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi nomor saya di 0813 7896 7376. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Agus Sucipto. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Gandera yang mau menjalin hubungan agar sawit-sawit jadi petani ini bisa terjadi MOU, bisa berjalan dengan bagus, dan ini bukan hanya cuma secara angan-angan, tapi ini bisa jadi kenyataan agar mayoritas kita di Kecamatan Lirik ini kemungkinan hidup bergantung pada sawit. Harapannya Gandera bisa membuat kemitraan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Petani, petani.